Halo, selamat siang, Cak Syukur. Oke, selamat siang Pak Heri. Gimana kabarnya ini? Lama nggak ketemu ini, Cak Syukur ini. Ya Pak, Alhamdulillah ya beraktivitas seperti biasa Pak Heri. Ya Iya. ngajar ya juga Hmm. apa namanya mendampingi kegiatan-kegiatan lain di sekolah Pak. Iya, ya, gitu ya. Sebenarnya saya kemarin itu pengen ketemu Cak Syukur. Terus waktu di taman kemarin ya, mau tak hampiri, waduh, tak lihat Cak Syukur lagi bikin konten. Akhirnya ya saya tunda. Ya untungnya ketemu Ya. sekarang ini Cak Syukur. Ini Iya. berkaitan dengan ini, Pak Ali Alfan. Ini kan menjadi eh, eh, sesuai jadwal, ini kan harus disupervisi akademik gitu loh. Mungkin Oh. dari data-data tahun lalu, Cak Syukur, gimana untuk Pak Alfan ini kira-kira apa yang menjadi sasaran dari supervisi akademiknya nanti? Iya, kalau di sekolah sih beliaunya itu sepertinya memang ada tugas lain Pak. Jadi rupanya ya butuh apa namanya untuk mengatur waktu kayaknya beliau itu. Nggih. Banyak Cak Syukur tugas lainnya itu. Ya saya sih melihatnya apa namanya kok kadang-kadang apa namanya siswa di kelas itu Hmm. uh, apa namanya pada saat jam-jamnya beliau itu kok telat gitu. Bahkan kadang itu ada tugas gitu Pak. Oh gitu ya. Jadi eh, lumayan banyak meninggalkan kelas nggih. Monggo nanti instrumennya disesuaikan nggih Cak Syukur sehingga nanti bisa lebih spesifik nanti untuk apa yang perlu kita kembangkan dari Pak Ali ini. Jadi maksudnya biar nanti mengena gitu, terus tindak lanjutnya seperti apa gitu. Oke, Iya, selamat sore Bu Orisa Sativa. iya Pak. Iya Nggih, Pak. nggih, Ya, betul. ya saya coba sesuai dengan apa yang dianukan apa namanya tugaskan pada kami untuk membantu Pak Ali juga nanti akan saya coba lakukan Pak. Nggih, nggih. Terus tolong nanti diperhatikan juga ini Cak Kukur. Jadi misalkan ya di sana ada sesuatu atau ada suatu keinginan dari Pak Alvan nanti juga misalkan nanti memang dari sisi penganggaran nanti masih memungkinkan ya bisa nanti di anu nggih, didorong, dimotivasi. Tapi seandainya nanti kalau dari sisi anggaran nanti ternyata itu nanti agak agak berat mungkin bisa di anu dulu diberikan pengertian kepada Pak Alvan. Tapi yang jelas nanti apa yang menjadi permasalahan utama dari Pak Alvan nanti bisa kita petakan. Ngaten nggih, Cak Syukur nggih. Nggih, 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 nggih Pak Ali, Pak Ali. Nggih, nggih, terima kasih Cak Syukur. Jadi jadwalnya nanti sekitar hari Rabu nggih, kira-kira butuh waktu berapa jam ini biar nanti tidak terlalu lama panjenengan untuk melaksanakan supervisi ke Pak Alvannya. Nggih. Ya, insya Allah nanti juga akan saya kontak dulu Pak Alvannya, apa namanya di hari Rabu itu jam berapa beliau sempatnya nanti untuk bisa bertemu dengan kami ngobrol-ngobrol begitu Pak. Nggih, nggih. Terima Ya, kasih Cak ya, Syukur. ya nggak lama lah paling juga beberapa ya lihat lihat kondisi lah Pak nanti kalau misalnya sudah kita dapatkan apa namanya solusi ya ya mungkin kita bisa cukupkan begitu Pak Heri. Ya, terima kasih banyak Kak Syukur. Jadi kami berharap banyak dari jenengan ya. Nanti gimana kita bisa mengembangkan untuk pengembangan karya dari Pak Alvan. Mudah-mudahan nanti tepat sasaran. Oke, selamat bekerja, Kak Ya, Syukur. ye Pak Heri, makasih Pak Heri. Assalamualaikum Pak Alvan. Waalaikumsalam, Mbak Syukur. Ya, gimana Pak? Ini kabarnya ini. Alhamdulillah baik, Pak. Cuma ini, Alhamdulillah. Pak. Iya, ini kayaknya Saya beberapa hari ini saya tidak ketemu dengan panjenengan. Sehat toh Pak? ini Alhamdulillah sehat. Cuma ini, Iya. Pak, memang lagi banyak pikiran ini, Pak. Oh gitu. Lagi dilema saya ini, Pak. Nah, lah ini ada waktu nih, ya, kita ada waktu 10 menitan ini kira-kira apa ini yang bisa kita diskusikan nih Pak Ali. Iya, Pak. Saya ini sebenarnya pengen cerita, pengen
dapat apa namanya pencerahan dari Pak Syukur. Ini Pak, sebenarnya saya itu pengen kuliah lagi Pak. Jadi pengen Hmm. mengembangkan diri saya. Jadi saya pengen lanjut S2. Nah, tapi ternyata setelah saya apa namanya cari tempat kuliah yang pas, ternyata ada di Malang Pak. Di Hmm. Lamongan tuh nggak ada yang bagus. Nah, sedangkan kalau kayak saya kuliah di Malang itu pasti kan jauh Pak ya dari Lamongan dari sekolah. Nah, Ya. ketika saya kuliah ini kan banyak meninggalkan kelas ya Pak. Nah, itu yang jadi dilema saya. Kuliahnya saya lanjutkan atau saya fokus ngajar dulu itu Pak yang jadi permasalahan saya. Nah, kira-kira yang Pak Ali harapkan kan kita mendapatkan solusi supaya Pak Ali bisa tetap melanjutkan kuliahnya dan juga tetap bisa menjalankan tugasnya mengajarkan gitu kan ya? Oke, laras Pak. Benar Pak. Ya, nah Harapan saya seperti itu. iya. Kalau gitu proses ininya hari-hari atau jam apa namanya kegiatan perkuliahannya itu seperti apa Pak Ali? Bisa diceritakan Pak Ali coba? Nah, karena ini adalah semester awal, jadi ya padat Pak, cukup padat perkuliahannya. Jadi saya juga pontang-panting ini Pak, antara Mm-mm. kuliah dan apa namanya ngajar. Mm-mm. Oh, gitu artinya setiap hari memang harus ada kegiatan kuliah gitu. Iya Pak, jadi hampir setiap hari, mungkin cuma hari Kamis saja yang apa namanya yang saya Hmm. kosong free dari perkuliahan. Oh, iya. Sedangkan yang terkait ini Pak Ali gimana? Apa namanya? Kan ini kegiatan kuliah sudah berjalan. Kemudian terkait dengan perizinan ya, perizinan itu seperti apa Pak Ali? Nah, ini saya belum ngomong ke Bapak Kepala Sekolah sih Pak. Jadi Hmm, karena pilihannya ada dua ya Pak untuk apa namanya kuliah itu ada izin belajar, ada tugas belajar. Nah, ya. saya itu pengennya tugas belajar Pak supaya nggak Hmm, kontak-kontak kayak gini. Tapi hmm, di sekolah ini kan guru fisikanya cuma dua Pak. Saya sama hmm, Pak Pak John seperti itu. Jadi ya. sedangkan kelas yang diampu banyak. Jadi saya kalau mau meninggalkan sekolah juga agak dilema Pak gimana gitu. Tapi mau pengen saya sih tugas belajar. Ya, tapi kemungkinan untuk pilihannya opsinya mendapatkan izin tugas belajar itu menurut Pak Ali seperti apa Pak kemungkinannya di apa di sekolah maupun di pemerintah daerah Pak? Nah, harusnya sih bisa Pak. Cuma berhubung di sekolah ini apa namanya gurunya cuma dua fisika. Nah, mau solusinya adalah saya cari guru infal Pak. Jadi Hmm. saya cari guru penginfal pengganti saya supaya eh, anak-anak di sekolah, anak-anak di sekolah kita ini nggak kosong waktu jam pelajaran saya. Lah kalau misalnya nanti guru pengganti itu tadi hak dan kewajibannya seperti apa Pak? Nah, tentu saja saya yaitu yang pengen saya diskusikan ya Pak, karena sebelum saya minta izin ke Bapak Kepala Sekolah kan saya harus menawarkan solusi ya. Jadi Hmm. menurut saya, hemat saya, ya mungkin gaji saya untuk yang mengajar dari sekolah itu diberikan kepada penginfalnya saja. Gitu. Jadi saya eh, karena tidak bertugas maka gaji dari sekolah itu langsung diberikan kepada penginfal saya. Kalau di anu Pak, misalnya itu tadi sudah kita dapatkan ya izin dan seterusnya tadi di sekolah kira-kira pengaturan jadwalnya memungkinkan apa enggak Pak ya? Nah itu Pak, jadi eh, pengaturan jadwalnya mungkin nggak semua bisa digantikan apa namanya Hmm, digantikan oleh guru penginfal ya Pak ya. ya, Jadi saya juga sedang mencari kemungkinan supaya bisa ambil kelas daring Pak. Jadi supaya kuliah di Malangnya nggak terlalu padat gitu. Jadi saya ya. usaha menghubungi kampus gimana saya pindah ke
kelas daring gitu. Nah, ada kemungkinan untuk ke kuliah secara daringnya kan ya. Jadi bisa bisa sesuai nanti yang guru pengganti tadi juga tidak apa namanya nggak lama-lama mungkin gitu ya Pak ya. Ya Pak, jadi mungkin sementara aja sampai saya dapat pindah kelas ke kelas daring. Oh begitu. Jadi ya, akhirnya ya bisa berjalan semuanya, kuliahnya bisa jalan, kemudian tugasnya di sekolah juga bisa jalan, kemudian pengganti guru tadi juga tidak terlalu berat begitu Pak ya. Oke, ya benar Pak. Itu yang rencananya yang akan saya lakukan. Nah, selain dengan Bapak Kepala Sekolah untuk yang dikoordinasikan dengan pihak siapa aja Pak? Kan Yang tentunya kan pertama, terkait dengan bukan hanya kepala sekolah toh. ya yang pertama tentu saja guru penginfalnya Pak. Ya, saya harus bikin kesepakatan di awal dengan beliau ya. Kemudian Hmm. setelah saya dapat sepakat dengan beliau, baru saya ke kepala sekolah untuk menyampaikan izin dan menyampaikan solusi yang saya tawarkan. Gitu. Setelah itu baru kita berurusan ke dinasnya, membuat surat ke dinas. Ya, Itu kalau Pak. dengan di sekolah, maka kurikulumnya gimana Pak? Yang mengatur jadwal Pak, kan nanti bisa Bapak sesuaikan kira-kira ya. Iya Pak. Insya Allah saya juga langsung sambil berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, saya juga sudah merancang jadwalnya bersama guru penginfal lagi. Oh Jadi iya iya nggak iya. ada pindah-pindah jadwal lagi biar bagian kurikulum tidak apa namanya tidak kesulitan Nah, untuk diatur. ya, nah tepat saya kira kalau seperti itu Pak Ali berarti Pak Panjenengan Pak Ali sudah bisa mendapatkan solusi terbaik toh dari problem Pak Ali ini kan. Jadi dengan melibatkan beberapa pihak yang ada di sekolah tadi Pak Ali ya. Iya Pak, laras Pak. Ye, Pak Ali, ya kalau sudah mendapatkan itu, saya kira pas lah untuk kemudian nanti Pak Ali apa namanya lakukan kegiatan tersebut sehingga bisa enak sama enak itu Pak Ali ya. Iya Pak. Iya, Terima kasih iya, Pak iya. Syukur. Ini saya akhirnya tak maksudnya bisa apa ya melakukan tidak pontang-panting lagi jadi Iya. bisa Ya, enak di sekolah, ya enak paling lihat. paling enggak kan bisa lebih pede begitu kan Pak Ali ya. Oke lah, selamat Ya Pak Pak. Ali, selamat melaksanakan kegiatan semua, semoga bisa berjalan. Nah, mudah-mudahan dan sampai ketemu lagi. Tapi jangan lupa nanti di semua pihak-pihak itu tadi untuk bisa selalu Pak Ali kondisikan begitu Pak Ali ya. Makasih Pak Ali. Baik Pak, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat sore Pak Syukur yang baik hati. Ya Pak Heri, sore juga Pak. Gimana? Sudah dilaksanakan supervisi akademiknya ke Pak Ali Alfian, nggih, Pak Syukur? Insya Allah sudah Pak, sudah kami lakukan, sudah kami Gimana, gimana? laksanakan dan Mhm. sudah ada titik temu solusi Pak. Gimana solusinya Pak Syukur? Iya, ya apa namanya karena problemnya Pak Ali memang ini sedang apa namanya melanjutkan pendidikan, beliaunya saat ini masih semester semester awal, jadi masih ada kesulitan di dalam mengatur penjadwalan antara kuliah dengan mengajarnya Pak. Oh gitu. Ya. Terus? Tapi sudah mendapatkan solusi itu tadi bahwa proses perizinan akan terus dilakukan, koordinasi dengan beberapa pihak, kemudian sementara di sekolah koordinasi untuk pengaturan jadwal di sekolah gitu Pak. Gak masalah nggih untuk Ya, pengaturan jadwal. selain itu juga ada apa namanya guru pengganti begitu akan Nggih. mengupayakan adanya guru pengganti sehingga ketika ditinggal kuliah di sekolah ada yang menggantikan begitu Pak. Terus pembiayaannya gimana Pak Syukur? Ya pembiayaannya akan diatur triangulasi itu tadi Pak. Jadi dari Mm-mm. pihak Pak Ali sendiri, kemudian dari pihak sekolah yang jelas Mm-mm. ingin diminimais, Oke, minimais. anggarannya sekolah nipis loh Pak Syukur ini. Jadi Iya, iya kan saya lihat kapan hari itu, waduh sudah nipis nanti kalau harus nambahin lagi kayaknya nanti khawatir saya nanti ya gimana ya. nah Mungkin ada itulah ide Pak. Pak Syukur ini gimana? Iya, itulah Mm-mm. saya sendiri juga merasa, Pak, saya juga merasa ada
apa namanya kompetensi saya yang kurang di dalam melakukan supervisi apa namanya akademik ini Pak, terutama dengan teknik coaching itu Pak. Nah, jadi saya merasa kurang dalam hal apa namanya membuat pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira bisa memantik Pak Mm-mm. Alisa itu untuk apa namanya menyelesaikan dengan potensinya sendiri itu saya kurangnya di situ Pak Ali. Oh, nggak apa-apa. Nanti kan bisa dilanjut. Nanti bisa diadakan kegiatan kursi lain, Pak Syukur. Nanti misalkan ada yang kurang kan kita sering ketemu juga sebelum nanti kita putuskan ya. Jangan memutuskan nanti eh, seperti apa nanti Pak Ali harus seperti gimana. Karena seperti tadi di awal-awal jenengan sebutkan juga bahwa beliau itu juga sebagai itu juga banyak tugas tambahan. Itu juga menjadi kendala juga ya. Nanti Iya, jangan-jangan nanti begitu ditinggal, kemudian penggantinya usianya lebih muda, kemudian nanti malah nggak bisa mengampu untuk tugas-tugas tambahan yang diemban oleh Pak Ali, kan nanti tambah-tambah repot juga. Betul begitu Pak Syukur, nggih? iya, 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 Pak Heri. Terima kasih Pak Mm-mm. Heri. Nah, Sami-sami Pak ya Syukur. Nggih, nggih. mungkin ada Pak Heri ya apa dari proses supervisi yang saya lakukan dengan metode coaching ini ada Pak ada masukan buat buat kami Pak Heri. Nggih, nggih. Dari saya, oh bagus sekali tadi. Jadi sebagian besar sudah yang ada di instrumen, terus kemudian saya lihat di supervisi laporannya di tahun lalu, itu memang ya memang dari tahun lalu sebenarnya Pak Ali kan sudah ini Pak Syukur sudah ingin melanjutkan kuliah, tapi kan eh, juga kita pertimbangkan juga dari berbagai sisi gitu. Dan sekarang kayaknya sudah nggak bisa ditahan lagi gitu. Nggih, nggih. Seperti Nggih, itu terima kasih ya nggak sekali apa-apa. Pak Heri. Nggih, nggih. Yang penting nanti nggak akan membawa masalah buat kelangsungan KBM maupun tugas-tugas tambahannya Pak Syukur nggih di Ya, anu. insya Allah ini tadi kalau dari komunikasi dengan beliaunya, insya Allah bisa aman terkendali Pak Heri. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Syukur sudah sangat mewakili kok, sudah baik sekali. Apa Nggih, yang ada di instrumen jenengan sudah memberikan catatan-catatan dan saya sudah nggih. paham. Nanti tinggal nanti kita arahkan nanti kita programkan, kemudian kita rencanakan ke depan sehingga pada saat Pak Ali Alfian nanti eh, sudah betul-betul fokus di perkuliahannya, nanti tidak akan membawa masalah di proses yang ada di lembaga kita, Pak Syukur. Oke? Nggih, nggih Makasih Pak banyak, Heri. Pak Syukur, atas Makasih kerjasamanya. banyak Pak Heri. Nggih, sama-sama. Nggih. Oke, begitu Pak Heri.